Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Coba lagi sahabat Bidikar Bocahwan, kita ketemu lagi di channel Bidikar Bocahwan bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Sahabat Bidikar Bocahwan, di episode ini kembali kita akan belajar mengambil hikmah dari sebuah kisah. Kali ini kita akan belajar dari sebuah kisah yang terjadi di zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang dikenal dengan julukan Mulkan Nabiyya, yaitu nabi yang juga seorang raja atau raja yang juga seorang nabi, sebagaimana putra beliau yang juga seorang raja dan nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sahabat Bidikar Bocahwan, suatu ketika Nabi Daud alaihissalam pernah memohon kepada Allah untuk berlindung dari 4 hal. Apa saja yang 4 hal tersebut? Yang pertama, Nabi Daud alaihissalam memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu terhadap harta yang dapat menjadi fitnah." Nah, ini permintaan pertama Nabi Daud alaihissalam, bermohon kepada Allah agar dilindungi dari harta yang dapat membawa fitnah. Nah, sahabat Bidikar Bocahwan, doa ini merupakan doa sebagaimana yang kita tahu bahwa Nabi Daud alaihissalam sebagai seorang raja, beliau diberikan amanah yaitu harta yang berlimpah, kerajaan yang besar, yang kemudian juga diturunkan kepada putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sehingga wajar kalau kemudian Nabi Daud alaihissalam mempunyai kekhawatiran jika hartanya itu justru akan membawanya kepada fitnah dan kemudian akan mencelakakannya nanti di akhirat. Maka beliau memohon kepada Allah berlindung dari doa yang membawa fitnah, jangan sampai hartanya itu justru akan menjadikannya menjadi orang yang celaka, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, permintaan pertama ini bisa jadi pelajaran bagi sahabat Bidikar Bocahwan yang mungkin diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, diberikan kemudahan sehingga berlimpah rezekinya, diberikan harta yang banyak. Kisah ini memberikan contoh supaya harta yang banyak itu jangan sampai menjadikan fitnah bagi kita. Nah, caranya bagaimana? Nah, supaya tidak menjadi fitnah, maka bagi yang punya kelebihan harta dianjurkan untuk banyak bersedekah, banyak berinfak, membantu fakir miskin dan sebagainya. Jadi jangan ditumpuk, jangan dikumpulkan sendiri hartanya itu seperti yang dilakukan oleh Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam, sehingga harta Qarun ini jadi menjadi fitnah dan justru menjerumuskannya ke dalam api neraka. Dan ketika di dunia pun Qarun pun juga mendapatkan siksa dengan ditenggelamkan ke dalam bumi. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian permintaan yang kedua, Nabi Daud alaihissalam memohon kepada Allah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang dapat menjadi masalah bagiku dan menjadikan aku cepat beruban." Nah, permintaan yang kedua ini bisa menjadi hikmah, menjadi pelajaran bagi kita. Kita mohon kepada Allah agar istri kita tidak menjadi beban sehingga kita menjadi banyak pikiran, yang diistilahkan dengan cepat beruban tadi. Kenapa banyak pikiran? Nah, mungkin ada sebagian
istri yang banyak menuntut kepada suaminya, sehingga suaminya harus berpikir keras, harus berusaha keras untuk memenuhi semua tuntutannya, dan ini kemudian menjadi beban hidupnya, menjadi beban pikirannya. Dia harus berusaha keras, ya kadang-kadang kalau tidak ketemu cara yang halal, maka si suami ini bisa saja mencari cara yang tidak halal. Nah, sehingga keberadaan istrinya tidak memberikan manfaat kepadanya sebagai suami, tapi justru membawa kepada kesengsaraan ketika di dunia dan mungkin nanti sampai ke akhirat. Nah, kita berlindung kepada Allah dari mempunyai istri yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita istri yang solehah, yang memahami dan mengetahui bagaimana kondisi suaminya, sehingga tidak banyak tuntutan ketika hidup di dunia ini. Nah, hikmah yang ketiga sahabat, yaitu bahwa Nabi Daud alaihissalam memohon kepada Allah agar dijauhkan dari anak yang menjadi tuan. Nah, anak yang menjadi tuan ini artinya adalah anak itu menjadikan orang tuanya menjadi seperti pembantu. Nah, ini mungkin banyak kita jumpai fenomena seperti ini di masa sekarang ini. Biasanya karena suami istri yang sibuk bekerja, suaminya bekerja, istrinya juga wanita karir, sehingga ketika punya anak, anaknya ditinggalkan di rumah bersama kakek neneknya atau orang tua si bayi ini. Maka ketika si suami istri ini bekerja, anaknya sama kakek neneknya, maka kemudian kakek atau neneknya ini yang merupakan orang tua dari si suami istri tersebut melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti halnya yang biasa dilakukan oleh pembantu rumah tangga, yaitu menjaga rumah, membersihkan rumah, merawat anak, dan seterusnya, seperti seorang babysitter. Walaupun orang tua kita merasa senang saja dititipin cucu, tetapi kita mesti bersikap bijak, jangan sampai kemudian orang tua kita yang kita titipin anak kita itu merasa terbebani dengan tugas-tugas mereka ketika menjaga cucunya tersebut, bahkan mungkin juga menjaga rumah, sehingga seolah-olah orang tua kita itu di rumah itu menjalankan tugas rumah tangga seperti hanya pembantu. Nah, fenomena seperti ini banyak terjadi, kita jumpai di masa sekarang ini, sehingga ada sebagian orang tua yang kemudian merasa diri mereka itu diberikan tugas seperti hanya pembantu. Nah, ini yang harus kita jaga, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kemudian yang terakhir, Nabi Daud alaihissalam memohon kepada Allah, ya Allah, lindungi aku dari tetangga yang matanya selalu memperhatikanku dan telinganya selalu mengawasiku. Artinya tetangga yang selalu melihat-lihat kondisi rumah tangga kita dan juga selalu mencuri dengar apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Jika ada kebajikan, mereka diam saja, tetapi jika ada keburukan, mereka menyiarkannya. Nah, permintaan yang keempat ini juga memberikan hikmah kepada kita sahabat, bahwa kita juga memohon kepada Allah agar kita diberikan tetangga-tetangga kita yang baik, tetangga-tetangga yang santun. Kita mohon supaya kita tinggal di rumah yang lingkungannya ramah dan nyaman untuk tinggal. Jangan sampai kita punya tetangga yang selalu menyelidiki keberadaan kita, memperhatikan apa yang terjadi. Kalau ada kebaikan mereka diam saja, tapi setiap ada keburukan di dalam rumah tangga kita, mereka menyiarkannya ke tetangganya, sehingga ini bisa menjadi fitnah. Nah, sehingga kalau kita punya tetangga seperti itu, maka ya hidup kita tidak akan tenang, kita tidak akan nyaman tinggal di tempat seperti itu.
Padahal kan mungkin kita tinggal di rumah itu bisa sampai akhir hayat. Bayangkan kalau kita punya tetangga yang sifatnya seperti itu. Dan di sisi lain kita juga perlu waspada supaya kita jangan sampai menjadi tetangga yang seperti itu. Jangan sampai kita selalu mengawasi keberadaan tetangga kita, mendengarkan, mencuri dengar apa yang mereka bicarakan, sehingga perilaku kita akan membuat tetangga kita tidak nyaman. Nah, jadi sahabat Pendidikan Bocangon, ada 4 permohonan, ada 4 hal yang perlu kita mohon kepada Allah agar kita dihindari. Kisah ini bisa kita sikapi dari 2 sisi. Sisi yang pertama adalah dari sisi Nabi Daud alaihissalam. Artinya kita menempatkan diri sebagai orang yang memohon kepada Allah agar dihindarkan dari 4 ini. Yang pertama adalah dari harta yang membawa fitnah. Yang kedua adalah istri yang menjadi masalah dalam kehidupan kita karena banyak tuntutan. Dan yang ketiga adalah kita berlindung supaya dijauhkan, dihindari dari anak yang menjadikan kita sebagai pembantu. Dan yang keempat adalah kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari tetangga yang selalu ingin tahu kondisi rumah tangga kita. Nah, atau bisa juga kita memandangnya dari sisi yang berbeda, yaitu kalau Nabi Daud alaihissalam memohon kepada Allah agar dilindungi dari istri yang menjadikan masalah, menjadi beban, maka bagi para istri, ya, bagi para ibu-ibu, kita menempatkan diri kalau kita menjadi istri, maka jadikan kita istri yang solehah, yang tidak menjadi beban ataupun menjadi masalah bagi suami-suami. Nah, yang kedua, kita mengambil posisi dari sisi anak. Ya, kita memposisikan pada kalau kita jadi anak, maka jangan sampai ketika kita punya anak juga, jangan sampai kita membebankan tugas mendidik anak ini, merawat anak ini kepada orang tua kita, sehingga kita seperti menjadikan orang tua itu seperti pembantu. Kalau sekedar menemani, mengasuh, mungkin nggak masalah ya, tapi jangan kemudian semuanya diserahkan kepada orang tua, karena anak itu tanggung jawab. Kalau kita punya anak, yaitu itu tanggung jawab kita, karena bagaimanapun sibuknya kita sebagai orang tua yang punya anak, maka anak adalah tanggung jawab kita, orang tuanya. Perlu kebijaksanaan kita dalam menyikapi supaya jangan sampai kita membebankan semuanya kepada orang tua kita masing-masing. Nah, kemudian kita memposisikan sebagai tetangga. Ya, jadi kalau yang tadi kita memposisikan sebagai Nabi Daud yang berlindung terhadap tetangga yang selalu ingin mengetahui kondisi rumah tangga kita, maka kita juga bisa mengambil pelajaran kalau kita menjadi seorang tetangga. Ya, karena dalam hidup kita pasti punya tetangga, maka jangan sampai keberadaan kita di lingkungan kita tempat tinggal menjadi beban bagi tetangga kita. Kalau kita sebagai tetangga, jangan kita selalu mendengarkan apa omongan tetangga, mengawasi apa yang mereka lakukan. Kalau ada tetangganya melakukan kesalahan, kemudian kita cerita ke tetangga yang lain, cerita ke orang lain, maka kita sebagai tetangga akan menjadi beban bagi tetangga kita tersebut. Nah, maka kita hindari supaya kita jangan menjadi orang yang selalu mencari-cari kesalahan tetangga kita. Nah, demikian sahabat, semoga kisah ini bermanfaat untuk sahabat semuanya, dan khususnya untuk saya sendiri yang menyampaikan. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda. Tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocangon. Terima kasih sahabat atas dukungan dan kesetiaannya mengikuti channel Pendekar Bocangon, dan mohon dukungannya, mohon doanya terus. Semoga channel Pendekar Bocangon bisa terus berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi para viewer, para subscriber dimanapun berada. Akhiri perjumpaan kita di episode ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bocah ngon. Nabi Daud alaihissalam pernah memohon kepada Allah untuk berlindung dari 4 sama aja kalimatnya. Nah, ini merupakan pelajaran bagi sahabat Bidikar Bojangan, sahabat ulangi, sebagai dari pihak si suami istri ini susah ngomongnya. Walaupun bagi orang tua dititipin cucu seperti itu senang-senang saja, tetapi sebagai orang tua si anak atau sebagai susah ngomongnya ya.